Ya, selamat pagi adik-adik semua. Salam. Kita bersyukur pada pagi hari ini Tuhan memberikan kita kesehatan dan kita bisa bangun pagi dengan sukacita. Kita akan bersama memulai ibadah tunas remaja kita. Kita sebelumnya berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami berterima kasih karena Tuhan mengasihi kami dan memberikan kami kesempatan untuk menjalani hari. Khususnya hari Minggu ini Tuhan kami datang beribadah kepadamu dalam ibadah tunas remaja. Kiranya Tuhan memberkati kami semuanya supaya kami dapat menikmati Tuhan dalam ibadah ini. Khususnya menikmati firman Tuhan sehingga kami diberikan pengetahuan tentang firman Tuhan yang benar. Kami serahkan ibadah kami hanya kepada Tuhan, Tuhanlah yang menolong kami. Dalam Yesus Kristus kami berdoa, amin. Kita akan bersama-sama memuji Tuhan, adik-adik. Kita puji nama Tuhan dengan lagu kita, Kuperlukan Juru Selamat. Kak, suara kakak termute. Ya, adik-adik, seringkali dalam hidup kita banyak hal yang bisa melemahkan iman kita. Tapi dengan kita selalu berharap kepada Tuhan, maka kita bisa menjadikan iman kita kuat kembali, itu semua karena penyertaan Tuhan. Karena itu kita selalu membutuhkan juru selamat. Nah, adik-adik semua kita akan bersama mendengar firman Tuhan. Sekali lagi mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kesempatan pagi hari ini kami menikmati firman Tuhan dengan mendengarkan Engkau berbicara. Kiranya Tuhan menolong kami supaya kami dimampukan untuk mengerti
kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan menyerahkan renungan yang akan kami dengarkan bersama. Amin. Ya. Kakak akan share screen ya. Semuanya bisa lihat? Jelas ya? Jelas kelihatan PowerPoint-nya? Kelihatan. Oke. Ya, baik. Anak-anak, adik-adik semua, hari ini kita akan membahas satu hal yang sangat penting dalam iman Kristen, yaitu Allah Tritunggal yang Esa. Nah, sebelumnya mari kita buka Alkitab kita. Coba Kolose 1 ayat 19 sampai 20. Kolose 1 ayat 19 sampai 20. Ya. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan di dalam Dia, dan oleh Dialah Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga, sesudah Ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Sekali lagi ya, 1, 2, 3. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan di dalam Dia, dan oleh Dialah Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga, sesudah Ia mengadakan pendamaian oleh darah Kristus. Nah, adik-adik, kita mau lihat ya. Bentar. Oh, kehapusnya. Ya. Ya, adik-adik, di dalam buku katekismus ya, yang kita bahas itu ada banyak pertanyaan dan kita masuk dalam pertanyaan di mana ada berapa pribadi dalam kealahan. Ya, ini ada 3 pribadi, adik-adik. Nah, kita mau lihat ini ya. Allah Tritunggal yang Esa. Ya, Allah Tritunggal yang Esa. Nah, adik-adik, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Mari kita ucapkan bersama-sama. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Nah, kita mempercayai satu Allah dengan 3 pribadi ya. Kita percaya satu Allah dalam 3 pribadi. Bukan Allah kita 3, tapi Allah itu hanya 1. Hanya pribadinya ada 3. Ya. Tetapi 3-tiganya adalah Allah. Nah, Allah yang pertama adalah Allah Bapa. Allah yang kedua adalah Allah Anak, ya. Ya. Allah yang ketiga adalah Allah Roh Kudus. Nah, dari mana kita tahu? Tentu saja kita tahu hal ini dari Alkitab. Nah, Alkitab memberitahu kita tentang Allah Tritunggal yang Esa, yaitu Allah Bapa, Allah Anak, dan
Allah Roh Kudus. Nah, kakak tanya, kita percaya kepada berapa Allah? 3. Kita percaya kepada berapa Allah? 3. 1. Tidak nih. 3 atau 1. 1? Satu. Ya. Kita percaya kepada satu Allah, tetapi 3 pribadi. Ya. Ya, yaitu pribadi yang pertama yaitu Allah Bapa, pribadi kedua adalah Allah Anak, pribadi ketiga adalah Allah Roh Kudus. Jadi Alkitab mengajarkan hanya ada satu Allah tetapi 3 pribadi. Memang adik-adik di dalam Alkitab tidak ada tertulis Allah Tritunggal yang Esa. Tetapi itu tersirat. Contoh ya, adik-adik punya otak? Punya. Bisa nggak otaknya dilihat oleh mata? Enggak. Nggak bisa, tetapi otaknya ada. Ya. Oke lah, misalnya kalau otak nggak bisa dilihat oleh mata, Kak, tapi masih bisa di ronsen, kelihatan otaknya. Oke. Sekarang adik-adik punya pikiran nggak? Punya. Punya. Pikirannya bisa dilihat nggak oleh mata? Enggak. Pikiran kita tidak dapat dilihat. Pikiran kita bisa di ronsen nggak? Enggak. Nggak bisa ya. Tetapi kita punya pikiran. Nah, itulah memang Allah Tritunggal ini tidak ada di dalam tulisan Alkitab. Tritunggal itu tidak ada, tetapi sesungguhnya dia ada, yaitu Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Sekali lagi, kita hanya percaya satu Allah, yaitu Allah Tritunggal yang Esa, tetapi memiliki 3 pribadi, yaitu Allah Bapa, pribadi pertama, Allah Anak, pribadi kedua, dan Allah Roh Kudus, pribadi ketiga. Semuanya adalah Allah. Jadi jangan menganggap bahwa Roh Kudus itu adalah sebuah kuasa yang bukan Allah. Roh Kudus itu adalah Allah, bukan sebuah kuasa dari Allah. Seringkali orang berpikir bahwa atau menganggap bahwa Roh Kudus itu adalah sebuah kuasa, sebuah kekuatan dari Allah. Tetapi mereka tidak mengerti bahwa Roh Kudus itu adalah Allah. Nah, kita belajar hari ini bahwa Roh Kudus juga adalah Allah, yaitu pribadi ketiga. Ya. Sekali lagi, kita percaya hanya satu Allah tetapi 3 pribadi. Ya. Allah Tritunggal yang Esa yaitu Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Nah, sekarang ketiga pribadi ini mereka adalah saling mengasihi, ya. Allah Bapa mengasihi Allah Anak mengasihi Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus mengasihi Allah Bapa. Kemudian Allah Anak mengasihi Allah Bapa, Allah Anak mengasihi Allah Roh Kudus. Nah, Allah Roh Kudus mengasihi Allah Anak, Allah Roh Kudus mengasihi Allah Bapa. Ya,
Jadi ketiga pribadi ini adalah kasih, saling mengasihi. Maka agama Kristen adalah agama kasih. Lalu agama yang lain bukan agama kasih ya Kak Tri? Bukan, tidak, karena mereka tidak percaya kepada Allah Tritunggal yang Esa. Ya. Kemudian adik-adik, kenapa Allah Tritunggal yang Esa ada 3, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus? Karena apa? Karena Allah itu adalah Allah yang berkuasa. Boleh enggak ada pribadi keempat, pribadi kelima, pribadi keenam? Boleh. Tapi Alkitab memperkenalkan kepada kita yaitu hanya ada 3 pribadi dari Allah, yaitu Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Itu karena Allah adalah Allah yang berkuasa. Nah, ketiga pribadi ini saling mengasihi sehingga kita agama Kristen adalah agama kasih ya. Nah, agama kasih yaitu agama yang didasarkan kepada Allah Tritunggal ini. Nah, Allah Tritunggal ini bisa nggak Kak Tri kita kenal? Tentu saja Allah Tritunggal ini bisa kita kenal. Tapi kan Kak Tri kita hanya taunya dari Alkitab. Bagaimana kita mengetahui atau kita bisa mengenal atau melihat Allah Tritunggal yang Esa ini? Nah, adik-adik, suatu anugerah bagi kita melalui Alkitab diceritakan bahwa Allah menjadi manusia melalui Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus itu adalah Allah Anak. Ya, yaitu pribadi kedua. Nah, dengan Tuhan Yesus Kristus menjadi manusia turun ke dunia, maka kita bisa mengenal Allah. Ya, sekali lagi ya, bahwa dengan Tuhan Yesus Kristus turun ke dunia, maka kita mengenal Allah, yaitu Allah Anak. Bersyukurlah kita ya, adik-adik. Nah, adik-adik di dalam Kolose 1 ayat 9 tadi ya. Di dalam Kolose 1 ayat 9 tadi, karena seluruh kepenuhan Allah berkenan di dalam Dia. Sekarang tadi Tuhan Yesus itu adalah pribadi yang keberapa? Pribadi yang kedua, ya. Pribadi yang pertama adalah Allah Bapa, pribadi yang kedua adalah Allah Anak, pribadi yang ketiga adalah Roh Kudus. Sekarang karena kita diperkenankan Tuhan untuk mengenal Allah melalui Allah Anak, yaitu Tuhan Yesus, maka mari kita belajar mengenai Allah Anak ini ya. Nah, perhatikan, pribadi kedua dari Allah adalah Allah Anak, yaitu Tuhan Yesus. Ya, ingat pribadi kedua. Nah, Allah Anak yaitu Tuhan Yesus ya. Nah, adik-adik, mari kita melihat ya. Tuhan Yesus itu selalu hidup atau kekal. Ya. Allah Anak yaitu Tuhan Yesus ya.
pribadi kedua dari Allah itu selalu hidup atau kekal ya. Nah, maksudnya apa? Yesus itu tidak pernah mati. Sekarang Tuhan Yesus ada di mana? Surga. Di sorga. Dia tetap hidup. Memang waktu itu Tuhan Yesus pernah mati, tetapi dia bangkit dan dia hidup dan dia kekal adanya, adik-adik. Nah, ketika Tuhan Yesus menjadi manusia, adik-adik ya, dia memang dilahirkan oleh Maria ya, dikandung dan dilahirkan. Ya, ini salah tulisan ya. Ketika Tuhan Yesus menjadi manusia ya, ia dikandung dan dilahirkan oleh Maria. Jadi Tuhan Yesus itu tidak datang langsung begitu jadi manusia, tidak. Tetapi Tuhan Yesus sungguh-sungguh menjadi manusia. Dia dikandung dan dilahirkan oleh Maria. Nah, tetapi Maria mengandung Tuhan Yesus bukan karena hubungan suami dan istri. Ya, tetapi dikandung, dia dinaungi oleh Roh Kudus. Ya. Dia dinaungi oleh Roh Kudus. Tuhan Yesus bukanlah hasil dari cinta kasih laki-laki dengan perempuan, tetapi Maria dinaungi oleh Roh Kudus dan dia mengandung. Nah, di dalam prosesnya Yesus adalah manusia sejati, manusia yang sesungguh-sungguhnya manusia ya. Dia dilahirkan, bukan datangnya dadakan, bukan datangnya simsalabim, tidak. Tetapi Tuhan Yesus dikandung dan dilahirkan oleh Maria sama seperti proses kelahiran kita. Ya, dilahirkan dari mama, dilahirkan, kemudian dia bertumbuh dari bayi menjadi besar. Hanya bedanya adalah Yesus itu adalah dari Roh Kudus, bukan hubungan kasih antara laki-laki dengan perempuan. Nah, kita lihat lagi ya. Yesus adalah Allah sejati dan manusia sejati. Wah, kok bisa? Tentu saja bisa karena dia adalah Allah. Nah, Yesus adalah Allah 100% ya, manusia 100%. Nah, jadi adik-adik, Yesus ini adalah manusia yang sempurna, ya, manusia yang sempurna. Sebentar dulu ya. Nah, Yesus adalah Allah yang sejati dan manusia yang sejati. Allah 100% dan manusia 100%. Karena apa? Yesus hidup dengan sempurna. Kalau misalnya kita ujian, kemudian kita dapat nilai 100,
itu adalah sempurna. Misalnya Andi dibilang gurunya, Andi kamu dapat nilai 100, nilai yang sempurna. Nah, itulah Tuhan Yesus. Dia juga adalah Allah yang sejati tadi ya. Jadi bukan setengah Allah, bukan setengah manusia. Itu tidak benar. Itu salah. Jadi Allah itu, Tuhan Yesus itu adalah 100% manusia, 100% Allah. Kok bisa? Ya, karena dia adalah Allah sendiri. Ya. Kemudian adik-adik, Yesus adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Di sini siapa yang pernah melihat Allah? Tidak ada kan? Nah, Yesus adalah gambar Allah yang tidak kelihatan itu. Ya. Allah menggambar, Allah turun ke dunia dan Yesus adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Sehingga itulah mengapa kita bisa mengenal Allah yang tidak kelihatan itu, adik-adik. Nah, adik-adik mulai belajar ya. Mari lagi, lebih utama dari semua ciptaan, lebih tinggi. Adik-adik, memang kita manusia ini sama seperti Yesus, adalah manusia 100%. Tetapi kita berbeda dengan Yesus. Karena Yesus itu lebih tinggi dari ciptaan, lebih utama dari semua ciptaan, ya. Yesus itu adalah ciptaan, padahal Yesus itu adalah Sang Pencipta itu sendiri, ya. Jadi Yesus itu bukan ciptaan, tetapi Yesus itu adalah pencipta. Lebih tinggi mana pencipta dari yang dicipta? Lebih tinggi pencipta, ya. Nah, adik-adik, nah ini dia yang kakak bilang tadi ya. Pencipta itu sama dengan Allah, berarti Tuhan Yesus adalah Allah. Nah, Allah yang menjadi manusia. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus juga yang merupakan pribadi kedua dari Allah adalah Alfa dan Omega. Sudah ada sebelum segala sesuatu ada. Karena apa tadi? Tuhan Yesus adalah pencipta. Coba perhatikan Kejadian 1. Mari kita buka. Kejadian 1. Ya. Ya. Allah mengatakan di sini ayat 26. Coba baca Jennifer. Kejadian 1 ayat 26 yang berbunyi demikian. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadi manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Ya, coba perhatikan kitanya huruf besar, huruf kecil. Huruf kecil. Kitanya.
Baiklah kita. K-nya huruf besar kecil. Huruf besar. Iya. Baiklah kita. Ya. Nah, di dalam penciptaan Allah Anak juga ada. Allah Roh Kudus juga ada. Sehingga kita di dalam kejadian ini, dalam penciptaan itu mengungkapkan bahwa ada Allah 3 oknum itu. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Ya. Nah, itulah mengapa Alfa dan Omega. Sudah ada sebelum sesuatu ada. Sebelum sesuatu dicipta, Allah Anak sudah ada. Omega, yang awal dan yang akhir. Omega. Bahwa Allah di dalam kekekalannya, pada akhirnya memang Tuhan Yesus adalah Allah, selalu ada sampai bumi tidak ada. Tuhan Yesus tetap ada. Nah, adik-adik, kita sudah belajar ya. Kita sudah belajar mengenai Allah Anak. Kakak ulangi bahwa Allah Anak merupakan pribadi kedua dari Allah, yaitu Tuhan Yesus. Allah Anak itu selalu hidup atau kekal. Saat ini dia berada di surga, ya. Allah Anak menjadi manusia, dikandung dan dilahirkan oleh Maria. Ya, seperti proses kelahiran, hanya Tuhan Yesus itu dikandung, dinaungi, Maria dinaungi oleh Roh Kudus, ya, bukan dari hasil cinta kasih satu laki-laki satu perempuan. Kemudian Tuhan Yesus adalah Allah sejati dan manusia sejati. Jadi 100% Allah, 100% manusia. Bukan setengah Allah, bukan setengah manusia. Kemudian Tuhan Yesus adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Tetapi dengan Tuhan Yesus turun ke dunia, menjadi manusia, maka manusia bisa melihat Allah seperti Tuhan Yesus. Nah, Tuhan Yesus lebih utama dari semua ciptaan, yaitu dia lebih tinggi dari kita manusia. Tidak sama. Karena apa? Karena dia adalah pencipta. Dan pencipta itu adalah Allah. Ya. Kemudian Yesus adalah Alfa dan Omega, ya. Sudah ada sebelum segala sesuatu ada. Nah, adik-adik, mari kita baca Kolose 1 ayat 19, kita hafalkan 1, 2, 3. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan di dalam Dia. Ya. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan di dalam Dia. Jadi Allah yang menjadi rupa manusia, yaitu Tuhan Yesus, itu merupakan satu kepenuhan dari Allah, dan Allah berkenan di dalam Dia. Yang terakhir, adik-adik harus mengetahui mengapa Tuhan Yesus menjadi manusia. Tuhan Yesus menjadi manusia karena Dia menjadi pengantara antara Allah dan manusia. Nah, pengantara ini, kalau misalnya
punya teman, kemudian kamu punya sahabat, kemudian kamu berkelahi dengan sahabatmu, ya. Antara Jessica dengan Jennifer, misalnya berkelahi. Kemudian kalian bermusuhan, tidak berdamai. Lalu mereka punya keinginan untuk berdamai, tetapi mereka membutuhkan seorang pengantara untuk mendamainya. Atau misalnya dalam sebuah negara yang antara negara A dengan negara B itu berperang, maka membutuhkan sebuah atau satu pihak menjadi pengantara untuk mendamaikan. Maka dari itu, mengapa Tuhan Yesus menjadi manusia? Karena dia menjadi pengantara antara manusia dengan Allah. Kenapa antara manusia dan Allah? Manusia dengan Allah, sejak kejatuhan manusia, melalui Adam dan Hawa yang jatuh ke dalam dosa, maka manusia dengan Allah itu memiliki jarak, berseteru, bermusuhan. Karena apa? Allah murka dengan manusia dan dia harus menjatuhkan hukuman atas manusia. Maka tidak bisa. Harus ada pengantara. Pengantara yaitu Yesus yang adalah manusia 100%, Allah 100%. Karena apa? Yang didamaikan ini adalah sesuatu yang berbeda antara manusia dengan Allah. Ya, sehingga Tuhan Yesus menjadi manusia dan menjadi Allah supaya bisa menjadi pengantara dan memperdamaikan. Tuhan Yesus adalah pengantara satu-satunya yang sejati, ya. Nah, adik-adik, sekali lagi bahwa Allah, pribadi kedua dari Allah, yaitu Allah Anak, yaitu Tuhan Yesus, datang ke dunia itu menjadi pengantara antara Allah dengan manusia, sehingga Tuhan Yesus sebagai manusia bisa menjangkau manusia. Tuhan Yesus sebagai Allah bisa menjangkau Allah, sehingga kedua-duanya bisa dipersatukan dalam pendamaian. Itulah sebabnya secara logika kenapa Tuhan Yesus harus datang ke dunia. Karena kalau Tuhan Yesus hanya manusia saja, maka usaha manusia tidak dapat mendamaikannya dengan Allah. Kalau Allah sendiri saja, dia tidak dapat menjangkau manusia. Maka dari atas ini kita bisa melihat bahwa tadi Yesus adalah Allah yang sejati dan juga manusia sejati, Allah 100% dan manusia 100%. Maka adik-adik, kita sekarang tahu ya, bahwa Allah bisa kita lihat melalui Tuhan Yesus yang turun ke dunia. Dia menjadi pengantara antara manusia dengan Allah, ya. Sehingga kita bisa mengenal Allah yang tidak kelihatan itu. Nah, dari sini apakah ada pertanyaan mengenai Allah Tritunggal yang Esa? Silakan. Ya, kalau ada yang menanyakan kita percaya kepada berapa Allah? Jawabnya adalah satu Allah dalam 3 pribadi, yaitu Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Semuanya adalah Allah. Ya, secara substansi dan setara,
di dalam kuasa dan kemuliaannya. Jadi Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus sama-sama mulia, sama-sama berkuasa. Tidak ada Allah Roh Kudus yang kurang kuasanya dari Allah, tidak. Ya. Dan mereka tiga pribadi ini saling mengasihi sehingga kita orang Kristen adalah agama kasih. Ya. Kalau agama lain bukan agama kasih karena mereka tidak percaya dengan Allah Tritunggal. Mereka percaya hanya kepada satu Allah saja atau banyak Allah. Tapi kita hanya percaya kepada Allah Tritunggal yang Esa, yaitu Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Satu Allah dalam tiga pribadi. Mengerti ya? Mengerti. Ya. Jadi jangan sampai bilang percaya kepada berapa Allah? 3 Allah, Kak. Bukan ya, tapi satu Allah dalam 3 pribadi. Ya, adik-adik, itulah pembahasan kita tentang Allah Tritunggal yang Esa, yang kita tahu semua itu dari Alkitab. Maka mari kita terus mau belajar karena ada banyak lagi pengetahuan yang harus kita ketahui bersama-sama. Nah, Allah adalah roh, maka Allah tidak terlihat. Ya. Allah adalah roh, maka Allah itu tidak terlihat. Tetapi kita orang Kristen dimampukan untuk mengenal Allah melalui Tuhan Yesus Kristus yang sudah turun ke dunia. Allah kita adalah hanya satu, adik-adik. Kalau yang lain, agama lain itu bukan Allah di dalam Alkitab, ya. Ada pertanyaan? Ada. Silahkan Andi, Melvin ya. Apa perbedaan antara Katolik sama Kristen? Perbedaan Katolik sama Kristen itu ada banyak perbedaannya, Melvin. Mereka, pengantara mereka itu salah satunya tidak hanya Tuhan Yesus, tetapi mereka punya pengantara yaitu Maria. Ya, mereka percaya dan mempercayai dan menempatkan Maria sebagai pengantara mereka. Nah, agama Katolik adalah agama yang percaya juga kepada Tuhan Yesus Kristus. Hanya kalau kita nanti belajar mengenai jangan ada padamu Allah lain di hadapanku, itu hukum yang pertama. Mereka membuat seperti patung untuk disembah sebagai simbol. Ya. Jadi untuk teman-teman kita yang Katolik, mereka dalam hal pengantara, mereka punya Bunda Maria sebagai pengantara. Nah, di dalam Alkitab tidak ada seperti itu. Yang menjadi pengantara, yang hanya bisa menjadi pengantara adalah Tuhan Yesus saja. Karena Tuhan Yesus itu mewakili Allah, mewakili manusia. 100% Allah, 100% manusia. Bukan setengah-setengah. Ya. Ada lagi, Melvin? Ya. Udah cuma itu aja. Ya.
Silahkan kalau ada yang bertanya lagi. Kak, mau nanya Kak, Silahkan. apakah gambar perjamuan kudus Tuhan Yesus bersama murid-muridnya dan waktu berdoa itu adalah ilustrasi atau asli? Itu adalah sebuah ilustrasi atau pemikiran atau hanya ya ilustrasi dari orang yang membuat seni atau art. Ya. Karena zaman dulu adik-adik perhatikan ya. Zaman dulu itu tidak ada foto-foto. Sehingga gambar Tuhan Yesus itu tidak ada sama sekali. Ya, Tuhan Yesus di tempatnya Jessica, di tempatnya Andi, di tempatnya Jennifer itu beda-beda gambarnya atau bentuknya. Apalagi kalau buat anak-anak, Tuhan Yesus itu jadi kartun anak-anak. Jadi itu hanya ilustrasi, ya, bayangan dari seorang seniman. Oh, kalau Tuhan Yesus itu hidup pada saat itu adalah zaman busananya waktu itu panjang, ya. Kemudian identik pada zaman itu adalah rambutnya panjang. Nah, rambut Tuhan Yesus pun di dalam beberapa lukisan itu berbeda-beda. Jadi itu hanya sebuah seni atau art, ya. Dan itu hanya hasil dari pemikiran para seni yang membuatnya. Tidak ada yang punya gambar Yesus yang asli. Karena zaman itu tidak ada teknologi. Pada zaman itu tidak ada teknologi sehingga orang hanya membayangkan saja. Ya. Jadi kalau ditanya gambar Yesus itu memang begitu ya? Wajah Tuhan Yesus. Enggak, ya. Enggak. Karena tidak ada seorang pun yang pada saat itu memiliki foto Tuhan Yesus. Itu hanya sebuah seni. Dan ya itu tadi masing-masing berbeda. Ada yang Tuhan Yesus berkumis sampai ke sini, ya. Ada yang rambutnya sebahu, ada yang rambutnya enggak sebahu. Masing-masing, ya. Nah, itu Jennifer. Ada tanya lagi? Ya, adik-adik, kakak senang kita bertanya tentang apa yang jadi pemikiran kita, ya. Yang istilahnya benar nggak sih gitu. Nah, kita jawab di sini sama-sama. Kalaupun ada pertanyaan lagi nanti bisa japri kakak ya. Ya, baik adik-adik semua. Demikian firman Tuhan tadi dan kita akan kumpulkan persembahan. Silakan bagi adik-adik bisa mengumpulkan persembahannya di rumah masing-masing, kemudian nanti diserahkan ke gereja. Kita bersama-sama mengiringi persembahannya dengan lagu pujian yang tadi aja ya. Kita lanjutkan di ayat yang ketiga. Yes. Dibimbingnya melintasi
Ya. Baik adik-adik, sebelum kita tutup, untuk doa penutupnya, Kakak mau tanya sama Oksa. Tanya satu-satu ya. Hari ini Oksa belajar tentang apa yang didapat? Tentang kepribadian Allah Ya, yang ada 3. yaitu Allah apa? Allah Bapa, Allah Anak, Allah Kudus kah? Roh Kudus. Ya, itu. Ya. Kita percaya kepada berapa Allah, Oksa? 1 dalam 3 kepribadian. Iya, dalam 3 pribadi atau 3 oknum, kuasanya sama enggak ketiganya? Berbeda. Apa bedanya? Ya, Oksa, dalam 3 pribadi Allah itu ada 3, semuanya itu memiliki kuasa dan kemuliaan yang sama. Ya, hanya pribadi yang berbeda. Ya, jadi Allah Bapa itu sama kuasanya dengan Allah Anak, sama mulianya dengan Allah Roh Kudus, atau sama mulianya dengan Allah Anak. Allah Roh Kudus sama mulianya dengan Allah Bapa, sama berkuasanya dengan Allah Bapa. Jadi 3 pribadi itu memiliki kesetaraan dan substansi yang sama dari kemuliaan dan juga dari kuasanya. Ya. Oke, sekarang kalau Hoki, apa yang dipelajari hari ini, Hoki? Sifat-sifat Allah. Ya, apa saja? Yang saya ingat ya. Ya, yang Tadi- ingat aja. 100% Allah, 100% manusia. Terus? Bentar. Dikandung dari rahim Maria. Terus Apa bedanya dengan kelahiran kita? kalau Tuhan Yesus gimana ya kakak bilangnya tadi? Bukan hasil, Hubungan suami istri. ya, tetapi Maria dinaungi oleh Roh Kudus. Terus Ada lagi yang bisa dipelajari dari yang kakak sampaikan tadi untuk Hoki? udah kak. Oke. Kalau Evelyn, apa yang didapat hari ini, Evelyn? Tentang Allah Tritunggal Esa. Apa? Tentang Allah Tritunggal Esa. Iya. Iya, apa aja? Disebutin. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Kita percaya kepada berapa Allah? Satu. Percaya kepada berapa Allah? Kak. Hah? Kak, Jessica, sila mau keluar sebentar. Iya. Ada acara keluarga. Ya, silakan Jessica. Apa tadi Evelyn? Terima kasih, Kak. Ya, sama-sama Jessica. Titi DJ ya.
Evelyn tadi belajar tentang Allah Tritunggal. Oke. Sebutkan Evelyn. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Nah, kita percaya kepada berapa Allah? Kepada berapa Allah? Satu Allah dengan 3 pribadi. Iya, satu Allah dalam Satu 3 Allah. pribadi. Oke, sekarang kalau Leonard, dapat pelajaran apa hari ini? Sama kayak mereka, Bu. Allah Tritunggal yang Esa. Ya. Berapa pribadi? 3. Apa aja? Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Sama nggak kuasanya ketiganya? Sama. Sama ya. Jadi tidak ada yang lebih tinggi atau lebih rendah. Oke, Jennifer. Belajar apa hari ini? Apa tadi? Ketahu lupa. Di catatannya apa? Allah Anak. Iya, tentang Allah Anak apa aja, Jennifer? Selalu hidup kekal menjadi manusia, dikandung dan dilahirkan oleh Maria, Allah Beda. sejati dan manusia sejati, Allah 100%, manusia 100%, gambar Allah yang tidak kelihatan, lebih utama dari semua ciptaan, lebih tinggi, pencipta Allah, Alfa dan Omega, sesudah dan sebelum segala sesuatu ada. Iya, yang terakhir tadi kakak sampaikan. Coba Andi. Tadi kalau Yesus sebagai perantara itu apa yang Andi dapat? Apa? Lagi di jalan ya? Tidak. Kurang jelas saja, Jang. Oh, kalau ini apa? Samelvin. Nanti Edric ya. Sam, kalau tadi Tuhan Yesus menjadi perantara itu apa yang Melvin dapat? Tuhan pendamai dunia. Ya. Tuhan pendamai dunia. Iya, Tuhan pendamai. Antara siapa? Antara manusia, Dengan Allah. iya. Jadi kalau Allah dengan manusia didamaikan itu dengan perantaraan Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus adalah Allah yang menjangkau Allah, manusia yang menjangkau manusia, sehingga bisa diperdamaikan. Edric, apa yang dipelajari hari ini yang Edric dapat? Kayak mereka tadi ya. Allah Tritunggal apa tuh? Allah Tritunggal yang Esa. ya yang Esa. Ya. Berapa pribadi, Edric? 3 dengan 1 Tuhan. 3 itu apa aja? Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Iya. Iya. Adik-adik coba terakhir kita buka dalam Matius ya. Matius 28. Ayat 19. Edric baca. Matius 28 ayat 19. Sekarang nggak? Ya, baca. Karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku.
dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ya. Itu adalah 3 pribadi Allah yang dinyatakan di dalam Alkitab ya. Jadi harus diingat, satu Allah dalam 3 pribadi. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Allah Bapa, Allah yang menciptakan, Allah Anak, Allah yang menggenapkan, Allah Roh Kudus itu Allah yang menyertai kita, ya. Semuanya pada kuasa dan kemuliaan yang sama, yang setara dalam substansinya dan kekuasaannya, ya. Oke, Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa menutup ibadah tunas remaja kita. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, hari ini kami berterima kasih karena kami mendapatkan pengetahuan yang sangat baik dan berharga untuk bekal iman kami. Bahwa kami hanya percaya kepada satu Allah, yaitu Allah Tritunggal yang Esa di dalam 3 pribadi, yaitu Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Ketiganya memiliki substansi dan kesetaraan yang sama di dalam kuasa dan kemuliaan. Dan kami bersyukur bisa mengenal Allah yang tidak terlihat itu dengan mengenal Tuhan Yesus yang pernah turun ke dunia yang dicatat di dalam firman Tuhan. Kami berterima kasih karena Tuhan Yesus sudah menjadi pengantara, pendamai antara Allah dan manusia. Karena Tuhan Yesus adalah 100% Allah dan 100% manusia, sehingga hanya Tuhan Yesuslah satu-satunya yang dapat menjadi pengantara, pendamai antara Allah dan manusia yang berdosa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk ibadah KTB ini. Kami tadi juga sudah mempersembahkan persembahan kami. Kiranya Tuhan berkenan atas persembahan kami. Dan Tuhan, kami mau mengakhiri ibadah ini dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kiranya damai sejahtera-Mu menyertai kami semua sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, ibadah kita telah selesai adik-adik. Terima kasih atas kehadiran dari kita semuanya. Kita foto dulu ya. Sebentar ya. Susah dibuka. Boleh buka kamera yang belum buka? Ready? Oke, belum bisa buka kamera. Itu sih siapa? Oke, stop.